Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim dan muslimah pasti sangat memahami dua rangkaian kata ini, Alhamdulillah, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai kalimat syukur dan berterima kasih kepadanya, yang dengannya segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan terpenuhi. Dan puncaknya, karena bersyukur kepada Allah, maka akan mendapatkan balasan derajat tinggi di surga. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. Semuanya perjuangan, 13 tahun fase Mekah dengan hinaan, cacian, dianggap penyihir, penyamun, pendusta, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan 10 tahun fase Madinah penyempurnaan agama, akhirnya sampai kepada kita sebagai panduan hidup tentunya. Baik, pada kesempatan ini kita berlanjut bahasan sebulan sekali, bedah buku Kunci Sukses di Alam Kubur yang ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli. Dan kita sudah menyelesaikan 2 kunci sukses dari sekian banyak kunci sukses yang ditulis oleh penulis tentunya. Kalau saya melihat di sini ada sekitar 44 ya, kunci sukses agar bisa selamat dari siksa kubur. Kita sudah membahas di daftar isi itu di kunci sukses yang pertama, beriman kepada Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama. Kemudian yang kedua yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir bulan lalu itu iman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dan insya Allah sekarang kita akan bahas kunci sukses yang ketiga, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang dalam buku asli bahasa Arabnya itu judulnya memang 44 ya, Arba'in Wasila lin najati min adzabil kubur. 44 kunci sukses atau cara yang terbaik untuk selamat dari siksa kubur. Kembali saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau sebagai seorang muslim kita sangat yakin rukun iman yang kelima, iman kepada hari kemudian atau hari kiamat, ini satu paket, satu rangkaian dari prosesi kematian yang semua orang di antara kita pasti akan melalui, sehat atau sakit, tua atau muda, kaya atau miskin, sudah terrealisasi semua program dia atau belum. Intinya kalau ajalnya datang, dia akan meninggal. Ya, dia mau atau tidak mau. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاءَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal mereka datang, tidak akan bisa diterlambatkan sesaat atau dimajukan sesaat. Kemudian setelah itu kita pindah ke alam barzah. Dan alam barzah adalah alam di mana transisi antara kita menuju ke akhirat, antara alam dunia menuju ke akhirat. Dan semua orang akan sampai ke alam barzah, baik jasadnya dikuburkan di tanah atau tidak. Seperti misalnya orang yang meledak di atas pesawat atau tenggelam di lautan, tubuhnya habis dicabit-cabit oleh ikan misalnya. Semua itu tetap aja akan sampai ke alam barzah, dan hanya 2 keadaannya. Kalau orang beriman akan menjadi taman dari taman surga, kalau dia orang kafir akan menjadi lubang dari lubang neraka. Setelah itu nanti Allahu a'lam berapa lama prosesi itu akan terjadi dan bagaimana dimensi waktunya, karena tidak dijelaskan kepada kita. Yang jelas sampai nanti ditiupnya sangkakala dan kita dibangkitkan. Sangkakala pertama penghancuran alam semesta ini. Kemudian sangkakala kedua kebangkitan kita dari kuburan. Nah, kebangkitan itu nanti akan ada prosesi selanjutnya, yaitu bangkit di mahsyar dan kita ditimbang amal baik, amal buruk. Tentu ada golongan dan selalulah mohon untuk menjadi golongan ini yang mereka lolos ke surga tanpa hisab. Ya, karena selama di dunia mereka sibuk dengan amal-amal saleh. Nah, di antara yang kita bahas nanti masalah ketakwaan ini. Kemudian juga dia atau mereka selalu jauh dari dosa-dosa. Kalaupun mereka pernah lakukan, mereka bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Nah, ini bukan mustahil mereka bisa lolos tanpa hisab, tapi dikepalahi dan didahulukan oleh para nabi-nabi, kemudian para syuhada, orang-orang yang siddiq, yang jujur, para orang-orang saleh. Nah, orang-orang saleh ini kita bisa masuk dalam kategorinya karena dengan modal kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang ditimbang dulu
amal solehnya sama amal buruknya, karena amal buruknya masih terus saja dilakukan dan dia tidak bertobat atau tidak dibersihkan. Nah ini nasib-nasiban. Kalau amal baiknya lebih berat maka dia akan lolos ke surga, kalau amal buruknya lebih berat dia akan masuk neraka dulu untuk dibersihkan dosanya, baru dia masuk ke dalam surga. Ada juga orang yang langsung tanpa ditimbang lagi amalnya langsung masuk neraka walaupun banyak amal baiknya. Mereka adalah orang-orang kafir, orang munafik dan orang musyrik. Ini nggak pakai ditimbang amalnya. Jadi yang ditimbang amalnya itu hanya orang-orang muslim yang memang amal buruknya masih banyak, sehingga perlu ditimbang. Nah, kalau orang-orang kafir walaupun baik, banyak perbuatannya kayak dia bakti sama orang tuanya, kayak dia sedekah misalnya, dia baik sama tetangganya misalnya, semua ini dalam pandangan Islam baik, tapi Allah akan habiskan pahala mereka di dunia. Allah berikan mereka kesehatan, Allah berikan mereka harta, matinya pun dinukil oleh Imam Qurtubi dalam buku beliau At-Tadhkirah, beberapa riwayat, Allah mudahkan matinya orang-orang kafir yang seperti ini. Jadi tidak terlihat kerusakan jasad dan segala macam untuk menghabiskan semua kebaikan mereka sehingga di akhirat mereka tidak dapat lagi balasan. Nah seperti itu keadaannya. Kemudian setelah itu baru ada surga dan neraka, dan surga akan dilalui oleh orang-orang yang menuju ke sana melalui sirat yang dibentangkan di atas neraka, yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pisau dan seterusnya. Dan itu sangat licin dan menggelincirkan, tergantung. Ada golongan yang pertama lolos seperti kilat, ada yang seperti burung yang terbang, ada yang seperti menunggangi kuda yang cepat, ada seperti orang berlari, ada orang yang berlari kemudian atau berjalan, dia berhenti tengah jalan, kemudian dia merangkak karena amalnya tidak cukup mendorongnya, dan ada orang yang didorong masuk ke dalam neraka karena mereka pantas masuk ke sana dulu. Nah, kemudian barulah orang berkumpul di sebuah tempat namanya Qantara, sebuah tempat yang ada di depan surga, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tersisa di antara mereka. Misalnya si A sama si B, mereka punya permasalahan di dunia. Misalnya si A pernah punya kesalahan sama si B, lalu mereka tidak sempat saling memaafkan di dunia, kemudian mereka bertemu di timbangan amal. Contoh, si A diambil pahalanya 100 oleh si B, karena memang dia tidak sempat meminta maaf dari kesalahannya. Tetapi karena pahala si A misalnya 1000, dosanya cuma 100 dan dikurangi 100 dikasih kepada si B, berarti masih ada 900 pahalanya, dan dosanya cuma 100, dia masuk ke surga. Nah ini kalau di alam manusia masih ada rasa jengkel, kenapa kok dia sempat diambil pahalanya oleh si B misalnya. Nah nanti semuanya itu akan dibersihkan di depan pintu surga sebelum masuk. Jadi nanti masuk surga sudah tidak ada lagi orang yang dendam, hatinya semuanya bersih, semua orang bisa menerima satu sama yang lain. Nah itu sebuah tempat nanti kemudian baru masuk ke dalam surganya. Nah seperti itu keadaan satu rangkaian dan itu jelas harus diimani. Oleh karena itu kita tidak boleh mengikuti orang yang meyakini bahwasanya kuburan itu tidak ada kehidupan di sana. Terbukti orang sudah jadi tulang belulang, masuk ke sana digali kuburannya tinggal ditemukan tulang belulang, tanahnya tetap begitu misalnya dan seterusnya. Nah kita berbeda. Orang-orang muslim ini punya iman kepada hal-hal yang gaib yang Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mereka adalah orang-orang yang mengimani hal yang gaib. Nah ini diantaranya ini yang Allah sampaikan, dan juga mereka mendirikan salat. Jadi hati-hati sekali. Dan terlalu banyak riwayat yang menjelaskan tentang masalah siksa kubur ini, dan ini sudah pernah kita singgung. Saya ingatkan 1-2 riwayat saja di mana Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan, kemudian beliau mengatakan sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa sekarang, dan mereka disiksa dengan perbuatan dosa yang mereka anggap biasa, tapi itu adalah dosa besar. Yang satu suka adu domba, suka membuat orang lain berantem, kemudian yang satu lagi tidak cebok pada saat kencing. Jadi itu menyebabkan mereka disiksa di kubur itu. Kemudian riwayat yang lain, Nabi SAW pernah mendengar suara teriakan yang sangat keras. Kemudian beliau mengatakan itu adalah suara orang-orang Yahudi yang sedang disiksa di kubur mereka. Nah, beruntunglah orang yang meyakini masalah ini, dan kemudian mereka tinggal menjaga diri agar jangan terkena siksa kubur tersebut, terutama kita sedang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa, sekolah pelatihan peningkatan keimanan dan ketakwaan. Sekolah peningkatan skill spiritual kita. Semua yang kita lakukan sekarang betul-betul amal surga. Kalau orang ikuti programnya, dari azan subuh sampai azan maghrib puasa, otomatis mereka berarti patuh kepada Allah. Karena sedikit melanggar batal puasanya.
nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh interaksi biologi suami istri pun, walaupun itu tadinya halal, tapi mereka tahan diri karena Allah sampai maghrib, dan juga mereka menjaga diri dari yang haram, karena tidak boleh orang berbohong, tidak boleh orang ghibah, tidak boleh adu domba. Dosa-dosa besar itu bisa membatalkan puasa, sehingga akhirnya orang mengerjakan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Maghrib setelah buka puasa istirahat sebentar, buka puasa pun adalah ibadah. Kemudian azan isya, habis isya kita tarawih, habis tarawih kita istirahat sebentar, maka akan ada sahur, kembali lagi seperti itu. Maka ini sekolah spiritual yang luar biasa. Makanya oleh karena itu Allah sebutkan di awal, bukan di ayat 183 dari surah Al-Baqarah tentang tujuan dan target Ramadan. Ini sekaligus kita masuk ke bahasan kita tentang masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kunci sukses ketiga untuk selamat dari siksa kubur. Allah mengatakan di Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, targetnya la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program-program ibadah sebagaimana dibuatkan program-program tersebut untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Ya, kalau ringkasnya takwa itu Bapak Ibu sekalian patuh. Kita sekarang sedang masuk ke sekolah dan pelatihan kepatuhan kepada Allah. Jadi ini semua ini dilatih, digodok 1 bulan agar Bapak Ibu menjadikannya sebagai program 11 bulan ke depan setelah Ramadan. Dan Ramadan akan datang ditingkatkan lagi ketakwaannya atau kepatuhannya kepada Allah, lebih giat, lebih gencar, meningkatkan kualitas ibadah dan kuantitas pada ibadah yang dibolehkan meningkatkan kuantitasnya. Seperti jumlah zikir, jumlah khataman Al-Quran, jumlah sedekah. Ya, ini semua boleh ditingkatkan selain kualitas juga kuantitasnya, jumlahnya. Kalau yang sudah baku kayak sholat 5 waktu, jumlah rakaatnya sudah jelas nggak boleh ditambah, berarti tidak masuk dalam bahasan itu. Jadi yang bisa tingkatkan kualitasnya dan ditingkatkan kuantitas bagi ibadah yang boleh ditingkatkan kuantitasnya. Ramadan akan datang untuk modal 11 bulan ke depan lagi, begitu seterusnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi keimanan dan pengamalan kita dan pengabdian kita itu sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahasan kita masalah takwa sangat relevan dengan keadaan kita sekarang, karena ini target memang sekolah ketakwaan kita. Maka saya sarankan untuk diri saya dulu, baru Bapak Ibu sekalian, jangan nanti tiba Idul Fitri lisannya mengatakan Alhamdulillah tapi salah tempat. Alhamdulillah kena lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak puasa lagi, tidak sholat tarawih lagi, tidak baca Quran lagi, tidak tutup aurat lagi. Oh, udah boleh ghibah, udah boleh namimah, udah boleh pacaran, udah boleh ini dan itu. Akhirnya lisannya mengucapkan Alhamdulillah salah tempat. Seorang muslim yang cerdas dan jeli, dia betul-betul menganggap ini sebuah sekolah yang sangat mahal, langsung diawasi oleh Sang Pencipta Allah, ya, kemudian dicatat semuanya oleh para staf yang mulia, para malaikat, kemudian juga seluruh dunia, ya, hampir seluruh muslim mengikuti program ini. Kita berada di benua manapun, di kota manapun selama ada muslim, dan dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan, mereka akan melakukan program yang sama. Siang hari mereka puasa, malam hari mereka sibuk mengerjakan sholat malamnya, dan diantaranya mereka berzikir, mereka bersedekah, berlumba-lumba, membuka puasakan orang, umroh dan segala macam perbuatan-perbuatan yang sangat baik. Nah, oleh karena itu kalau Ramadan saja tidak bisa baik, maka kapan dia akan baik? Gitu. Nah, kita harusnya bilang Alhamdulillah karena saya siap menerapkan program yang sudah saya dapatkan Ramadan. Setelah 1 bulan terbiasa puasa, maka puasa lagi nanti. Tinggal jalankan puasa-puasa sunnah. Ada 6 hari bulan Syawal. Yang kalau puasa Ramadan sebulan penuh diikuti 6 hari saja dari bulan Syawal. Berarti 1 bulan 1 pekan, maka dapat pahala 365 hari. Atau 1 tahun puasa. Kalau di perusahaan, pimpinan perusahaan mengatakan kepada bawahannya, siapa di antara kalian yang bekerja di sini? Januari full dia kerja, 1 bulan penuh ditambah 1 pekan saja dari bulan Februari, maka gajinya 12 bulan. Saya yakin orang akan berlumba-lumba karena tidak harus kerja 1 tahun dia dapat pahala, dia dapat gaji 1 tahun. Nah seperti itu ibaratnya dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Belum lagi kita tidak harus 6 hari berturut-turut, boleh dicicil, boleh Senin Kamis misalnya. Pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga selesai.
Begitu juga dengan puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, 9 hari pertama bulan Zulhijjah, 9 dan 10 Muharram. Harusnya kita sudah mudah untuk mengamalkan, apalagi mereka berjarak-jarak. Nah, sementara Ramadan ini 1 bulan penuh. Begitu juga dengan sholat malam, jangan ditinggalkan. Ya, kita sudah dibiasakan 1 bulan bangun waktu sahur, itu waktu mustajab doa. Gunakan untuk sholat tahajud. Kalau bukan sekarang jadi baik, lalu kapan kita akan menjadi baik? Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih tentang orang yang menganggap remeh Ramadan, tidak mengambil pelajaran dari dia, man haruma khairaha faqad harum. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya Ramadan, tidak bisa menjadi orang yang lebih bertakwa, maka berarti dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Baik, saya akan bacakan di halaman 17. Ya, ini langkah sukses ya. Yang ketiga, untuk selamat dari siksa kubur, beliau menyebutkan tentang takwa kepada Allah dan mengangkat dalil surah At-Talaq, surah nomor 65 ini ya, ayat 2 sampai ayat 3. Bunyinya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ini At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Nanti akan kita kuatkan dengan banyak ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah takwa ya. Ini yang kita baca dulu yang diangkat oleh penulis. Kemudian di sini penulis mengatakan Allah berjanji kepada orang-orang yang bertakwa akan memberi mereka kemudahan dari setiap kesempitan. Dan tidak ada kesempitan dan kesulitan yang lebih berat dibandingkan kesulitan sakaratil maut, keluarnya ruh dari jasad dan tak kala masuk ke dalam alam kubur. Siapa yang semasa hidupnya di dunia senantiasa bertakwa, maka jalan kemudahan akan terbuka untuknya di dalam kuburnya. Nah, jadi penulis coba mengambil kesimpulan dari ayat ini, jalan keluar dari kesulitan, maksudnya adalah semua kesulitan akan dilalui, dan paling berat adalah bagaimana pada saat menghadapi sakaratil maut agar mudah. Seperti yang Nabi SAW sampaikan, kalau orang mukmin itu maka ruhnya akan mudah keluar sebagaimana keluarnya air dari mulut kendi. Maka harapannya seperti itu. Nah, dengan ketakwaan kepada Allah maka termasuk kita akan dimudahkan agar ruh kita bisa keluar dan akhirnya selamat dari siksa kubur, karena Allah akan menjadikan kuburan bagi orang mukmin taman dari taman surga, atau jadi lubang-lubang neraka bagi orang kafir, munafik, musyrik, atau orang banyak dosanya tidak sempat bertobat semasa hidup di dunia. Nah, ini kurang lebih yang diangkat oleh penulis. Sekarang kita akan pindah ke penjelasan yang lebih jauh, karena penulis hanya mengangkat beberapa atau dua buah ayat saja. Kita langsung saja mulai dari surah At-Talaq itu ya. Bisa dibuka di aplikasi Al-Qur'annya di handphone, surah At-Talaq surah nomor 65. Kalau tadi penulis mengangkat ayat 2 sampai ya, di ayat 3, maka kita akan mengangkat sampai ayat 5-nya. Sampai ayat 5 ya. Saya lagi buka aplikasi, ada saja iklan yang lewat. Ya. Surah At-Talaq, surah nomor 65, kita mulai dari ayat 2-nya ya. Sudah buka? Nah, di akhir ini At-Talaq bicara masalah perceraian sebenarnya, tapi kita tidak bahas itu. Kita akan ambil 4 ayat berturut-turut, semuanya menyebutkan keutamaan orang yang bertakwa. Dimulai dari ayat 2 di potongan akhir ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Nah, makhraja ini penjelasannya, kalau Bapak dan Ibu pernah umroh, itu melihat tangga darurat di hotel itu, biasanya bahasa Inggrisnya exit, nah bahasa Arabnya makhraj. Ya. Berarti makhraj itu adalah sebuah jalan keluar terbaik untuk menyelamatkan diri di saat darurat. Nah, seperti itu ya. Maka Allah mengatakan itu, siapa yang bertakwa kepada Allah, makna takwa tadi saya bilang yang paling mudah difahami patuh. Allah suruh,
Wajib atau sunnah kerjakan. Allah halalin nikmatin. Allah larang makruh atau haram tinggalkan. Udah, itu kesimpulannya takwa. Ya, jadi mudah sekali sebenarnya untuk difahami. Nah Allah mengatakan siapa yang bertakwa pada Allah, semua yang Bapak Ibu dengarkan perintah wajib kerjakan. Semua yang sunnah juga dikerjakan. Cari amalan-amalan sunnah yang Bapak Ibu belum kerjakan, kerjakan sekarang. Mulai dari sekarang dan mulai saja yang Allah mudahkan. Misalnya sholat duha belum pernah dikerjakan, mulai dari 2 rakaat dulu. Kemudian nanti meningkatkan sebulan depannya misalnya atau 3 pekan atau 2 pekan dengan 2 rakaat lagi, 4 rakaat. Tingkatkan terus begitu kualitasnya. Kalau sekarang Ramadan malas baca ayat Al-Quran, mulai langsung baca ayat Al-Quran, berapapun ayat yang dimudahkan, lalu kontinukan setiap hari. Tentu ini harus dengan memaksakan diri. Ya, harus dengan memaksakan diri. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Ankabut di ayat terakhirnya, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan kami, maka kami akan tunjukkan dia ke jalan-jalan kami. Jadi memang kita harus memaksakan diri untuk itu. Nah kalau Bapak Ibu lakukan ketakwaan ini, maka Allah akan berikan makhraja. Makhraja ini solusi dari permasalahan. Yang bisa di saat-saat kita genting, di saat-saat kita butuh, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan ide, apakah dengan bantuan orang. Dan tadi penulis sempat menyinggung, di antaranya puncaknya adalah orang akan mudah melalui sakaratil mautnya dan juga selamat dari siksa kubur itu sendiri. Kemudian ayat 3-nya, sebenarnya kita bisa urut dari ayat-ayat Al-Quran cukup banyak yang berhubungan dengan masalah, tapi karena penulis angkat At-Talaq, saya mulai dari At-Talaq dulu. Ayat 3-nya di awal potongan ayatnya dikatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertakwa itu Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah rezeki itu jangan selalu dipatok hanya duit saja, ya, uang. Harus rezeki itu berarti mobil, rumah, tabungan. Nah, ini sayang sekali kalau cuma itu pemahamannya. Rezeki adalah sesuatu yang bisa membuat roda kehidupan berputar. Nah, itu namanya rezeki. Kayak misalnya kita bisa fungsi anggota tubuh kita masih berfungsi, mata bisa melihat, telinga mendengar, hidung masih bisa menghirup oksigen, berfungsi lah ya. Lidah, bibir semua mengecap dan mengucap, tangan menjamah, kaki melangkah, kemaluan masih berfungsi, semuanya berfungsi. Di sekitar kita masih banyak orang yang ada yang kita bisa cintai dari pasangan hidup, dari anak-anak, dari orang tua. Masih banyak orang yang berbuat baik sama kita. Kita masih diberikan kesehatan dan sekian banyak. Semua itu rezeki. Jadi Allah akan berikan dia rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Kemudian perhatikan ayat 4-nya selanjutnya dan di potongan akhir ayat 4. Ya. Ini masih sama tadi di surah Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Nah, sebagian ulama menghubungkan antara ayat 4 At-Talaq ini Bapak Ibu sekalian dengan ayat 2-nya. Kalau ayat 2 tadi kan diberikan makhraja, diberikan jalan keluar, tapi belum dijelaskan jalan keluarnya mudah atau tidak. Misalnya dia sembuh tapi melalui operasi. Atau dia harus utang dulu baru punya modal usaha, itu kan juga jalan keluar. Tetapi di ayat 4 dipastikan tidak melalui operasi bisa sembuh, tidak melalui utang bisa modal usaha gitu ya. Nah itu namanya yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Berarti solusinya tadi itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin kita rasakan kegentingan, makin ada masalah kita hadapi, kuncinya itu justru makin bertakwa. Harusnya makin dekat. Wudu, sujud kepada Allah, nangis, menyesali, minta kepada Allah kalau misalnya ada dosa, maafkan ya Allah. Kalau ujian ini karena dosa hamba maafin. Kalau ujian ini karena ujian murni darimu maka mudahkan hamba melalui dan berikan jalan keluar. Jadi kita malah berdekat kepada Allah SWT. Ini ciri khas orang muslim. Ya, kalau orang-orang non-muslim makin ada masalah makin mabuk dia. Ya kan? Makin rusak dia. Makin kemana-mana sampai ada yang sampai bunuh diri dan segala macam. Makin masuk ke dosa besar. Ya. Kalau dalam Islam tidak seperti itu. Dan solusi yang paling baik kalau Bapak Ibu sedang hadapi masalah, sudah saya bilang tadi, makin bertakwa. Udah, yang paling baik itu modalnya adalah wudu di sejadah. Sujud kepada Allah, tuangkan semua tangisan kita, keluh kesah kita kepada Allah. Manusia itu hanya tempat untuk konsultasi, itu pun ahlinya. Sakit sama dokter. Masalah-masalah agama dengan ustadz atau ustazah. Jangan curhat dengan manusia, gak bisa.
Kalau dia orang yang kita cintai atau dia mencintai kita, maka kita hanya mendambakan beban buat dia. Kalau dia musuh kita, maka dia bisa menjadikan senjata untuk menyerang kita setiap saat. Jadi tidak pada tempatnya. Salah satu ciri yang dinukil dari para salafus salih, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in, mereka tidak mau keluh kesah sama manusia. Mereka selalu berkeluh kesah langsung kepada Tuhannya, karena kalau dia sedang sehat dan banyak nikmat yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Kalau dia sedang ada masalah, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa berikan jalan keluar hanya Allah. Lalu untuk apa bicara sama manusia? Ya. Jadi nggak perlu curhat sama manusia, keliru. Curhat sama manusia itu keliru. Ya. Saya bilang tadi kalau orang itu orang yang mencintai kita, misalnya kedua orang tua kita misalnya, maka hanya menambah beban buat mereka. Kalau mereka adalah musuh kita, maka dia berarti punya satu poin yang dia bisa serang kita setiap saat. Lalu untuk apa? Makanya sebagian ulama salaf pernah ada menemukan anak-anak muda pada berkeluh kesah tentang keadaannya, pekerjaannya tidak dapat, pengangguran segala macam. Dipegang tangannya lalu dikatakan, wahai anak muda, bertakwalah kepada Allah. Lalu diperlihatkan mata dia. Lihatlah mata saya ini, saya sudah 40 tahun tidak melihat, tidak pernah saya mengeluhkan pada manusia. Tetap kalau konsultasi sama dokter ya, konsultasi. Sama ahlinya nggak ada masalah. Ini mata saya sakit, badan saya sakit, ya. Tapi untuk sampaikan kepada semua orang, dia flu satu kampung tahu, itu kan tidak perlu, gitu kan. Berarti seakan-akan dia keluhkan Tuhannya. Nih lihat nih Allah uji saya, seakan-akan begitu. Kan tidak pantas gitu. Ya, makanya sebagian ulama salaf mengatakan Allah itu suka sebagaimana nikmatnya kalau ada disyukuri, maka kalau ujiannya datang disabari. Nah, itu puncaknya. Jadi kita harus punya dua sayap kehidupan itu. Syukur di saat nikmat ada, sabar di saat ujian ada. Ini harus sama. Nggak boleh ibu dan bapak suka kalau lagi ada nikmat, ya alhamdulillah. Tapi kalau lagi diuji keluh kesah. Permasalahan dia semua satu negeri itu tahu masalahnya. Untuk apa? Ya, biarkan orang mengetahui kita selalu senang, selalu gembira karena tidak ada permasalahan. Kadang-kadang tidak ada problem. Tapi banyak masalahnya. Ya. Karena memang kita meyakini tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali ujian dari Allah SWT. Kalau itu memang yang bentuk hal yang kita tidak suka, tinggal introspeksi diri. Kalau penyebabnya kita dosa, ya Allah maafkan. Kalau ini adalah ujian, maka mudahkan hambamu melalui. Sederhana. Ya, ada pahala melalui syukur, ada pahala melalui sabar. Ya. Ini penting untuk digarisbawahi sehingga keduanya harus sama. Jadi kalau bapak ibu hanya bersyukur kalau ada nikmat, seperti pesawat cuma satu sayapnya. Tapi kalau ada masalah tidak bersabar. Jadi kalau kita atau ada orang di saat diuji miskin, susah hidupnya, dia sabar. Tapi begitu Allah bukain rezeki, tidak bersyukur, malah kufur, malah nggak sholat, malah melanggar agama. Nah ini berarti tidak berimbang. Makanya harus syukur di saat nikmat ada, bersabar di saat ujian ada. Di ayat 5-nya, ini keutamaan yang keempat dari orang yang bertakwa. Perhatikan di akhirnya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan dia, ya. Dan juga Allah akan maafkan kesalahannya, dan juga Allah akan lipat gandakan balasannya. Ya, jadi orang yang bertakwa itu lebih besar, ya, balasannya. Ya, selanjutnya tentu itu tadi karena penulis tadi saya bilang mengangkat dari surah At-Talaq, maka kita angkat dari At-Talaq ya. Sebenarnya term itu kayak potongan-potongan kata takwa dalam Al-Quran itu lebih dari 200. Sekitar kalau saya pernah hitung manual aja ya itu 229. Mungkin saya keliru tapi tidak lepas dari itu. Ratusan kali dengan takwa, ittaqi, muttaqin, muttaqun dan seterusnya. Ini banyak sekali. Nah, ada juga yang kita bisa lihat di Al-Baqarah ayat 103. Ini tentang masalah takwa juga, di mana Allah Subhanahu wa taala memastikan orang yang bertakwa, dia kalau punya masalah apapun dia bertakwa, kalau dia sedang ada nikmat dia bertakwa. Jadi dia gunakan nikmat itu di atas ketakwaan kepada Allah, bukan malah maksiat. Kalau dia ada ujian makin dia dekatkan diri kepada Allah. Ini justru orang yang mendapatkan berlipat gandaan pahala. Al-Baqarah 103 ini sebenarnya seperti lebih merincikan tentang makna At-Talaq ayat 5 tadi.
Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bersihkan dosa-dosanya, Allah lipat gandakan pahalanya. Nah, di sini di Al-Baqarah 103 Allah mengatakan walau annahum amanu wattaqau lamathubatu min indillahi khair law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala di sisi Allah lebih baik kalau mereka mengetahuinya. Maksudnya akan sangat banyak sekali ya manfaat daripada orang yang bertakwa itu. Kemudian Al-Baqarah juga 197 Allah juga memerintahkan kita kalau mau berbekal, mau memiliki bekal terbaik melalui segala macam nikmat yang sedang ada supaya bisa bersyukur. Jadi kita melalui juga ujian dengan bersabar, itu dengan takwa. Ya, kuncinya itu takwa. Untuk membuka pintu agar kita bisa sabar dalam ujian, agar kita bisa syukur dalam nikmat, justru itu adalah bekalnya takwa. Ya. Allah mengatakan di Al-Baqarah 197, kita tidak baca di awal-awal ayat karena itu masalah haji, tapi perhatikan di potongan akhir ayat. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekarlah kalian, maksudnya untuk kebahagiaan dunia kalian, kebahagiaan akhirat kalian, kesempurnaan jalan keluar dan masalah dari masalah kalian. Cara yang terbaik agar bisa bersyukur atas nikmat dengan ketakwaan. Dan hanya bertakwalah kepadaku. Kayaknya besar kata ganti Allah, hanya bertakwa kepadaku, maksudnya kepadaku Allah itu, hai orang-orang yang berakal. Ya, Allah menyebutkan di akhir ayat ini betul-betul seperti sebuah sentilan ya. Berarti hanya orang yang berakal yang akan bertakwa kepada Allah. Dia betul-betul gunakan akal sehatnya. Ini saya tidak ada solusi kecuali bertakwa kepada Allah di setiap masalah. Tidak ada juga cara untuk bisa mengontrol agar saya tidak melampaui batas dan lupa syukur pada saat nikmat melumpah kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa dilihat dalam surah Al-Imran ayat 15. Surah nomor 3 ayat 15. Allah berfirman, Al-Imran ayat 15, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina attaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Katakan hai Muhammad, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Semua selain bertakwa kepada Allah, ada yang lebih baik, mau enggak? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Seperti orang yang bertakwa dijanjikan itu. Dan mereka dikaruniai pasangan yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ini mirip dengan Al-Imran ayat 133, nanti kita bacakan ya. Tapi saya coba urut dulu, di Al-Imran ada juga ayat lain, ayat 76. Ya. Ini tentang Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau tadi kan Al-Imran ayat 15, sekarang Al-Imran 76. Saya bacakan, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, kalau dia janji sama orang lalu dia tepati dan itu diikuti karena dia takut kepada Allah, dia patuh pada Allah, maka sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Kemudian di Al-Imran 120 ada lagi tentang masalah takwa. Ini tentang bagaimana keadaan orang kita menghadapi orang munafik, ya. Orang yang pura-pura Islam, mereka seringkali gembira kalau umat Islam ditimpa masalah. Ya. Namanya mungkin Abdullah, namanya mungkin Muhammad, tetapi mereka munafik, pura-pura Islam. Itu di masa Nabi Muhammad SAW ada. Ya. Kita harus sadar kalau itu ada, di tengah-tengah kita juga ada. Mereka mungkin perempuannya pakai jilbab, mungkin laki-lakinya bahkan berpenampilan muslim, namanya nama Islam, karena itu ada di zaman Nabi SAW. Di masa Nabi ada 4 golongan manusia. Ada orang-orang kafir, ya, seperti adanya kafir Quraisy waktu itu, ada 3 suku Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, dan Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana bermuamalah dengan orang-orang kafir itu.
Kemudian yang kedua, ada orang-orang munafik. Ya. Ini pura-pura Islam. Lalu mereka ya, bernama, pimpinannya itu namanya Abdullah di Madinah dulu. Abdullah bin Abi Salul. Itulah yang menyakiti Nabi SAW, menyebarkan isu bohong tentang Aisyah zina sama Safwan. Dan banyak sekali kesalahan-kesalahan dia lakukan. Dan meninggal dalam keadaan kafir. Waktu dia meninggal, Nabi SAW sempat sholat di jenazahnya. Lalu Allah tegur Nabi SAW. Dan mulai semenjak itu tidak boleh mensolati jenazahnya orang munafik. Ya kan? Ini pura-pura Islam. Namanya jangan terpengaruh. Ciri mereka itu, Nabi SAW sebutkan kalau berbicara bohong, kalau mereka diberikan amanah khianah, kalau mereka janji mereka ingkari. Dan yang paling dasar sekali, semua yang umat Islam kerjakan dari perintah agama pasti mereka soroti. Kenapa sih harus pakai jilbab? Kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu? Padahal dia namanya nama Muslim. Ya, ini ciri mereka. Jadi mereka selalu membantah apa yang Allah dan Rasulnya tentukan. Ini orang munafik. Yang ketiga adalah orang-orang usad, orang ahli maksiat. Orang ahli maksiat. Di masa Nabi ada. Jadi kalau presiden kita dan semua menterinya pun hafid Quran, semuanya ulama, tetap di Indonesia akan ada pelaku dosa. Ya, tapi tidak banyak, karena mereka diredam. Tapi tidak mungkin satu negeri itu hilang semua, tidak ada orang buat dosa, karena syaitan akan gagal kalau gitu. Ya. Makanya di zaman Nabi SAW ada pezina dicambuk, ada yang dirajam, ada pencuri dipotong tangannya. Ada sahabat yang datang ke masjid lalu mengatakannya, Rasulullah, saya telah binasa. Kata Nabi SAW, kenapa? Saya baru mencium seorang wanita di pinggir kota Madinah. Kata Nabi SAW, kau sholat bersama kami? Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, sungguhnya perbuatan baik bisa memaafkan perbuatan salah. Tapi ada pelaku-pelaku ini ada. Tentu dia rugi sendiri ya. Bukan kita benarkan. Dan yang terakhir, yang keempat, golongan orang-orang yang betul-betul benar dengan keimanannya. Selalu patuh, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah ini golongan orang-orang beriman. Nah ini harusnya memang, ini di zaman Nabi SAW mendominasi, mengontrol tiga golongan yang lainnya. Nah kalau ada orang-orang munafik yang suka nyakitin hati umat Islam, ya, namanya nama Islam, tapi selalu menyorotin perbuatan-perbuatan umat Islam, menyudut-nyudutkan mereka, cara menghadapinya Allah sebutkan di Al-Imran ayat 120. Saya bacakan, Allah mengatakan, in tamsaskum hasanatun tasu'hum, wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan wahai umat Islam, apa saja yang baik buat umat Islam, niscaya mereka orang munafik bersedih hati. Kenapa mereka berhasil begini? Kenapa mereka begini dan begitu? Itu dia jengkel sendiri. Ya. Dan jika kamu mendapat bencana, umat Islam dapat ujian, maka mereka gembira karenanya. Ya, teman-teman kita di Gaza sekarang, kita sedih semua. Tapi ada orang munafik malah gembira. Malah anggap itu adalah sesuatu yang nggak masalah itu. Tidak perlu kita peduli, tidak perlu begini dan begitu. Ini sangat aneh ini. Ya. Lalu kata Allah, bagaimana cara menghadapi orang seperti ini? Jika kamu bersabar dan bertakwa. Ya. Jadi maksudnya tidak usah peduli mereka itu. Udah kita sendiri benahi diri, tetap kita tunjukkan kualitas perbuatan kita, tetap kita baik, tetap kita jujur, nanti itu akan berbicara sendiri. Sikap itu akan berbicara. Niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan kepadamu. Tidak akan berefek. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Kemudian kita masuk Al-Imran 133 tadi yang saya janjikan. Ini tentang penguatan tadi. Ya, yang sebelumnya bahwasanya orang bertakwa dijanji surga. Ya, perhatikan 133-nya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi taubat itu akan mudah diterima bagi orang yang bertakwa, dan juga surga akan didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga di ayat masih Al-Imran 179. Allah memastikan orang-orang beriman itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran 179 yang berbunyi, "Maka Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib
wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Waktu itu kebetulan dalam kondisi ya, tertindas, terganggu umat Islam di awal-awal Islam, sehingga dia Allah menyisihkan yang buruk, maksudnya orang munafik dari orang-orang mukmin, supaya Allah keluarkan orang-orang munafik itu tidak bergabung sama orang-orang mukmin. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu lagi coba bertakwa sama Allah, makin kuat dan tinggi tingkat ketakwaan kita, maka makin Allah sortir orang-orang di sekitar kita. Ada saja tiba-tiba kita masalah sama seseorang, dia masalah sama kita, kita ada salah, tapi orang itu masalah sama kita, tiba-tiba putus hubungan. Itu bagus itu, nggak masalah. Allah selamatkan kita, nggak masalah. Bahkan kadang-kadang ada produk-produk yang kita pakai sebenarnya dari sumber haram, Allah buat hilang, supaya kita nggak usah pakai gitu. Allah punya cara. Jadi Allah memang menjadikan itu agar membersihkan, makin kita bertakwa. Tapi kalau kita masih buka pintu kemunafikan pun, ya sudah kita sama-sama dengan komunitas yang begitu. Allah akan datangkan komunitas yang baik kepada orang-orang yang baik. Lalu Allah mengatakan, sehingga dia Allah, sengaja Allah datangkan itu untuk menyisihkan yang buruk dari yang baik, orang munafik dari orang mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jika kamu beriman, lalu Allah bilang, dan bertakwa. Karena orang semua banyak yang beriman sama Allah, tapi apakah mereka bertakwa setelah itu? Patuh secara totalitas, semua perintah wajib atau sunnah dikerjakan, dan dia berusaha keras untuk mencari yang terbaik dan meninggalkan semua larangan, bukan cuma haram, makruh pun ditinggalkan. Maka itu yang dimaksudkan, jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Juga Allah Subhanahu wa taala memastikan, ya, kalau kita sedang diuji dengan banyaknya gangguan-gangguan dari orang non muslim, ya, maka solusinya juga takwa. Ya, kayak misalnya teman-teman kita di Gaza sekarang itu tinggal makin bertakwa sama Allah. Ya, di kacamata umum orang, kesiannya, kepalanya hancur, badannya, anaknya mati. Iya memang menyedihkan, tapi itu di mata manusia. Kalau kita kembali kepada teori agama, tidak ada hubungannya fisik mereka dengan mereka mati syahid. Justru sekarang mereka lagi gembira, gitu. Ya, mereka lagi senang. Makanya banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang orang-orang mati syahid itu hidup di sisi Tuhan mereka. Kata Nabi SAW, ruh-ruh mereka berada di tembolok burung warna hijau yang mengelilingi surga dan kembali ke sarang-sarang yang berada di bawah arsy. Lalu Allah akan menengok kepada mereka sambil mengatakan, apakah kalian butuh sesuatu? Mereka mengatakan, kami mau apa lagi setelah kami bisa keliling-keliling surga walaupun belum bisa tinggal di dalamnya dan menikmatinya. Maka Allah mengulangi sampai 3 kali. Setelah mereka merasa tidak ada pilihan kecuali mereka harus minta, maka mereka mengatakan, ya Allah, kami ingin engkau mengembalikan ruh-ruh kami ke jasad kami agar kami terbunuh lagi di jalanmu. Maka karena itu Allah tidak izinkan, maka Allah pun tidak bertanya lagi pada mereka. Jadi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu anak kecil, itu kayak saya melihat ya, ini teman-teman kita di Gaza ini kayak Allah pilihkan jalan pintas. Kita ini sekarang belum tahu akhir hidup kita seperti apa. Mudah-mudahan insya Allah husnul khatimah. Tapi mereka diringkas itu. Ringkas, cuma kena bom, selesai. Hitungan detik, tapi sudah masuk surga. Bisa tunjuk 70 keluarganya. Satu kota Allah kasih kesempatan mati syahid, itu luar biasa. Ya. Dari dulu sejarah jihad itu, pasti orang yang mati syahid lebih sedikit. Di perang Badar misalnya, dari 314 sahabat Nabi bersama Nabi SAW yang mati syahid cuma 60. Padahal waktu itu orang pedang sama pedang berhadapan. Tapi kenapa tidak semuanya mati? Allah pilih para syuhada itu. Di perang Uhud 700 pasukan muslim cuma 70 yang mati syahid. Selalu begitu, lebih sedikit. Semua peperangan jihad itu selalu lebih sedikit. Tapi di Gaza ini mayoritasnya itu Allah kasih itu. Walaupun memang secara persentase 2.200.000 penduduk itu sekitar 20.000, sekitar mungkin 10% yang mati terbunuh ya. Tapi itu termasuk jumlah yang besar untuk mereka Allah Subhanahu wa taala pilih dan dipingkaskan jalan gitu. Dan dengan itu juga orang makin, sebenarnya orang mukmin harus ambil pelajaran kalau dunia ini sebentar gitu. Ya, akan ditinggal semua. Allah ingin menghilangkan rasa cinta dunia pada mereka dengan cara seperti itu. Baik, kita lihat di sini di ayat Ali Imran 186,
Ya, Allah Subhanahu wa taala memastikan akan banyak gangguan dari orang-orang musyrik, orang kafir, termasuk sampai pada puncaknya kayak teman-teman kita di Gaza dibunuh misalnya, atau kita disakiti dengan lisan, ya. Semua itu cara menghadapinya sabar dan bertakwa. Bukan melawan kebodohan dengan kebodohan gitu ya. Kecuali memang kalau kasus teman-teman di Gaza itu perang, misalnya mereka bisa menghadapi dengan perang, iya. Ya, tetapi kalau secara umum kita disakiti dengan lisan atau sikap, kita ikuti saja instruksi dari Allah. Perhatikan di sini 186 Al-Imran. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu sungguh-sungguh ya, atau kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu. Ada orang utang tidak bayar, kita kekurangan harta, ya, investasi di satu usaha bangkrut, ada ujian di harta. Dan juga di dirimu, sakit, gangguan orang. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab, diberi kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya. Yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang musyrik, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Maksudnya itu solusi terbaiknya. Itu adalah solusi terbaiknya. Ya, jadi ini banyak sekali ya keutamaan-keutamaan takwa itu yang luar biasa, yang harusnya kita jadikan sebagai pegangan kita. Tentu teman-teman sekalian, kalau kita mau bahas ayat Al-Quran ini banyak sekali. Ya. Banyak sekali, saya bilang ratusan ayat tadi. Tapi ini sebagiannya sudah cukup mewakili, harusnya ya dia mewakili. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat. Ya. Di surah nomor 47 ayat 13. Ya, mungkin kita tutup dengan ini ya. Al-Hujurat surah nomor 47 ayat 13. Bunyinya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu Allah bilang, ini saksi bahasan kita, inna akramakum indallahi atqakum, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. 49 maaf. Baik. Oke, ayat 13. Surah nomor 49 ya. Ya, surah 47 surah Muhammad ya. 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 Baik, saya keliru. Manusiawi. Jadi Al-Hujurat 49 ayat 13 Allah mengatakan, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Lalu Allah bilang, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, jadi tolok ukur orang itu layak jadi suami, layak jadi istri, layak jadi teman, jadi tetangga, atasan, bawahan, pemimpin adalah ketakwaan. Bukan fisiknya. Ya, fisik itu ikut saja, nomor 2, nomor 3 dan sekian. Tapi nomor 1 itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau makin bertakwa sama Allah, walaupun mungkin paras wajahnya biasa, mungkin postur tubuh biasa, mungkin ekonominya juga di bawah, menengah ke bawah, tapi kalau dia bertakwa sama Allah, kita lihat sangat rajin, ibadahnya bagus, tutup auratnya bagus, menjaga lisannya, tidak pernah masuk ke alam ghibah, fitnah, maka itu orang yang paling pantas untuk menjadi orang yang kita temani. Dan kita berharap bisa bersama dengan dia tentunya, ya. Karena saya sering bahasakan, teman-teman sekalian, menuju ke akhirat, menuju kematian, bawalah 2 hal, jangan bawa 2 hal. Bawalah amal soleh dan teman yang soleh. Ini teman yang bertakwa. Dan jangan bawa 2 hal, jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Ya. Jadi biarkan kita dimusuhi orang, tidak ada masalah. Jangan kita yang masuk ke alam itu. Biarkan kita yang digibah, ya. Jangan kita yang menggibah orang. Jadi nanti kita malah panen pahalanya kan gitu. Jadi nggak usah kita khawatir dengan perbuatan-perbuatan buruk orang, tinggal sabar, yakin ada nilai pahala situ, kemudian kita bertakwa sama Allah, tetap kita lakukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga poin penting saya ingin tambahkan. Tadi saya bilang orang patuh kepada Allah atau takwa itu adalah mengerjakan semua perintah wajib ataupun sunnah ya, kemudian meninggalkan larangan haram ataupun makruh ya. Nah, poin penting untuk digarisbawahi ini untuk tazkiyatun nafs, pensucian jiwa saja. Kalau bapak ibu
fokus kepada amalan sunnah. Selalu mau kejar itu sunnah. Salat qobliyah, salat ba'diyah, salat duha, tahiyat masjid, salat udu, salat taubat, zikir pagi petang, baca ayat-ayat Al-Quran. Apa aja, pokoknya amal sunnah. Kalau kita fokus, maka pastikan amal wajib kita akan terjaga. Ya. Kalau orang hanya fokus jaga amal wajib, belum tentu sunnahnya terjaga. Ya. Karena orang pasti tidak mungkin dia mau perbaiki kualitas amal sunnahnya sementara wajibnya terbengkalai, kan begitu, nggak mungkin. Begitu juga sama. Kalau Bapak Ibu peka meninggalkan yang makruh, maka yang haram lebih kita jauhi. Maka pelajari perkara-perkara makruh, minum dan makan sambil berdiri misalnya, itu kan makruh. Ya. Oke, tinggalkan supaya nanti yang lebih jauh makan yang haram tidak akan kita kerjakan. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik, kita coba lihat bagaimana pendapat ulama tafsir tentang surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13 ini. At-Tabari berkata dalam tafsir beliau, tafsir Tabari, jilid 21 halaman 386, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah paling tinggi takwanya kepada Allah, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi pelanggaran. Bukanlah yang paling mulia di sisi itu dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Bukan itu. Karena kalau dari keturunan yang mulia, Abu Jahal, Abu Lahab itu terkenal. Kepala suku di Mekah, ya, orang yang terkenal memiliki kelebihan fisik. Ya. Abu Lahab itu pamannya Nabi, orangnya putih, tampan, gagah, badannya kekar. Ya. Tapi subhanallah kafir, tidak bertakwa kepada Allah SWT, tidak ada manfaatnya. Bilal kulitnya hitam, ya, mantan budak, tapi mulia di sisi Allah SWT. Sampai Nabi SAW dengar trompa sendernya di surga, gitu kan? Sampai Nabi tanya, apa yang kau buat nih? Sampai kau bisa mendahului langkah kakiku di surga. Baru dia sebutkan, saya setiap kali bersuci ya Rasulullah, atau habis uduk pasti saya sholat 2 rakaat. Yang keluar sholat sunnah, uduk gitu kan. Ibnu Katsir berkata dalam tafsir beliau, tafsir Quranul Azim, jilid 13 halaman 169, sesungguhnya kalian bisa mulia, ya, mendapatkan kemuliaan dunia, namanya harum, rezekinya, kebutuhannya terpenuhi, ya, dia selamat dari segala macam ancaman-ancaman. Dia mulia dunia dan di akhirat dia masuk surga adalah takwa. Dan bukan dilihat dari keturunan kalian. Karena kan sebelumnya Allah sebutkan, ya, Allah ciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk saling kenal mengenal. Lalu Allah bilang, yang paling bertakwa bukan karena sukunya, ya, bukan karena paras wajah, bukan karena fisiknya, bukan karena kekayaan, tapi karena ketakwaannya kepada Allah SWT. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, qaramud dunyal gina, mulianya seseorang di dunia ini, ya, adalah karena kekayaan dan dari rezeki halal lalu dia bersedekah. Wa karamul akhirat taqwa, dan kemuliaan yang akan dicapai oleh seseorang tingkat tertinggi di surga karena ketakwaannya. Al-Alusi berkata dalam tafsir beliau Ruhul Ma'ani di jilid 19 halaman 290, beliau mengatakan sesungguhnya yang paling mulia, makna tafsir ini Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di antara kalian di sisi Allah di dunia maupun di akhirat adalah yang paling bertakwa. Kalau Al-Alusi tidak memisahkan dunia akhirat, dua-duanya akan didapat yang terbaik selama kita bertakwa. Artinya makin bertakwa makin bagus kedudukan kita di dunia dan kedudukan di akhirat. Jika kalian saling bangga, maka saling berbanggalah dari ketakwaan kalian. Maksudnya di sini bukan riya ya, bukan. Misalnya kalau ada orang yang kita mau banggakan nih sebagai pasangan hidup, sebagai teman, sebagai anak, sebagai partner bisnis, karena ketakwaannya kita cerita, karena ibadahnya, ya. Anak kita banggakan karena memang ibadahnya, karena dia sholat malam, karena dia hafal Quran. Nah itu kita banggakan. Selain daripada ini tidak usah dibanggakan. Ya, ini menurut beliau tidak perlu dibanggakan karena tidak ada yang dianggap mulia di sisi Allah kecuali ketakwaan. Ya. Kemudian juga di dalam tafsir yang lain, dalam tafsir Al-Bahr Muhit jilid 10 halaman 116 disebutkan sungguhnya Allah menjadikan kalian sebagian disebutkan dalam ayat, yaitu orang-orang yang berasal dari Arab dan non-Arab. Hal itu bertujuan supaya kalian saling mengenal satu sama yang lain. Walaupun beda keturunan, tahu kalau kita ini semua ciptaan Allah, tidak ada bedanya. Itu cuman casing kehidupan.
oh ini Melayu, oh ini Arab, oh ini bule, oh ini hitam dari Afrika, casing, semuanya kembali kepada satu manusia. Kata Nabi SAW, ya, tidak ada perbedaan antara Arab sama Ajam selain orang Arab. Walaupun Nabi Muhammad SAW dari turunan Arab, tapi tidak ada bedanya kecuali dengan ketakwaan. Dan beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, sungguhnya kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Jadi nggak ada yang perlu dibanggakan. Kalau Allah berikan kita kelebihan paras wajah, postur tubuh, bukan untuk sombong ini. Justru untuk digunakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengelabui manusia di situ. Jadi kalau sudah cantik sama gagah berarti harusnya ahli maksiat. Ya, harusnya pamer aurat, harusnya begini begitu. Ini aneh ini. Seakan-akan kalau di majelis taklim harus yang jelek-jelek saja gitu ya. Kan aneh. Jadi kalau ada yang cantik, ada yang gagah, kok di sini? Kenapa nggak di film sana gitu kan? Kan aneh ini. Padahal sebenarnya kalaupun Allah berikan kelebihan itu harusnya dipakai untuk bertakwa. Nabi Yusuf AS sangat tampan, tapi dipakai ketakwaan. Nabi Muhammad SAW sangat tampan, dipakai dari ketakwaan. Ummahatil mu'minin semuanya cantik. Aisyah, Sofia, Juwairiyah, terkenal mereka memiliki kelebihan fisik dari kejarus keturunan, tapi digunakan di atas ketakwaan. Ya. Bahkan Aisyah menggambarkan bahwasanya pada saat turun ayat hijab, kami melihat wanita-wanita Ansar, semoga Allah merahmati mereka, seperti burung gagak yang sedang nunduk. Jadi orang pakai jubah hitam tertutup untuk menjaga tutup aurat mereka. Digunakan untuk kebaikan gitu. Saya lanjutkan kembali dari tafsir Bahar Muhit tadi disebutkan, sungguhnya Allah menjadikan kalian sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu ada dari Arab atau non-Arab. Hal itu bertujuan supaya kalian saling kenal mengenal walaupun beda keturunan. Janganlah kalian mengklaim berasal dari keturunan yang lain. Jangan pula kalian berbangga dengan mulianya nasab bapak dan kakek kalian. Saling mengklaimlah siapa yang paling mulia dengan ketakwaannya. Ya. Sampai dinukil beberapa perkataan sahabat, mereka mengatakan sungguhnya Bilal adalah tuan kami karena melihat ketakwaannya. Kalau bukan karena ketakwaannya tidak mungkin Nabi tunjuk, dan itu perintah dari Allah untuk jadikan dia muadzin sahabat, muadzin Nabi. Tahu kan Bapak Ibu sekalian, muadzin itu panen semua pahala orang yang sholat. Kalau kita sholat, kita dapat pahala kita sendiri. Kalau imam, mengimami kita, imam dapat pahala dia dan pahala makmumnya. Muadzin panen pahala semua. Berarti Bilal panen pahala Nabi sholat, pahala sahabat sholat. Ini dulunya budak. Apa yang membuat dia bisa seperti itu? Tidak ada kecuali ketakwaannya. Karena hatinya bersih, murni, berhubungan sama Allah. Allah kasih dia kedudukan itu. Allah kasih kedudukan yang itu. Ya. Jadi itu yang paling penting, kita harus menjaga ini. Asy-Syaukani berkata dalam tafsir beliau Fathul Qadir jilid 7 halaman 20, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang bertakwa itu yang berhak menyandang kemuliaan, yaitu kemuliaan orang yang tidak dimiliki ya, kecuali dengan sifat takwa tadi. Dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi klaim kalian dan saling berbangga pada nasab yang dianggap mulia, ya, itu bukan menunjukkan kemuliaan. Hal itu tidak menunjukkan seseorang lebih mulia dan memiliki kedudukan utama di sisi Allah. Dan banyak pendapat tafsir-tafsir yang lainnya. Jadi semua berbangga dengan kedudukan, dengan pendidikan, dengan harta, kelebihan fisik, jalur nasab, semua ini tidak ada gunanya. Dan Nabi SAW sebagai penutup mengatakan sambil menunjuk dada beliau, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Bukan lisan, bukan bilang oh saya rajin ke pengajian, itu enggak ada gunanya. Tapi dari hati. Orang kalau dari hati itu orang lihat atau tidak lihat, diajak atau tidak diajak, tetap aja dia sibuk dengan amal saleh, mau jadi ilmu, mau sholat, sendiri. Memang dia sendiri. Nah, itu namanya ketakwaan. Dan Nabi SAW sudah kasih kata kunci, dia ada dalam hati manusia. Makin kita pupuk dia, makin kita selamatkan diri kita, makin dekatkan diri kepada Allah, maka makin selamat kita dan makan mendapatkan kemuliaan dunia dan juga kemuliaan akhirat. Allahu a'lam. Ini bahasanya insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Sesuai dengan tema ya bahasannya, pertanyaannya, dan tolong dibatasi. Maaf, saya ada acara manasik juga harus saya isi. Ya. Ditulis di kertas, maaf. Ya. Baik, dari pertanyaan medsos dulu Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya mengenai mati syahid tadi. Apakah ibu hamil boleh berdoa agar mendapatkan mati syahid saat melahirkan, Ustaz? Jadi lebih baik seorang muslim minta agar dikaruniai mati syahid.
Tidak usah tentukan. Ya, ya Allah karuniakanlah aku mati syahid. Kenapa kita berdoa seperti ini? Karena toh kita pasti mati kan. Mati itu bukan pilihan. Bukan bisa mati bisa hidup. Kalau begitu kita pilih hidup saja. Tapi masalahnya memang kita semua akan mati. Nah Allah memberikan kita toh kalau pasti mati, mati yang terbaik, level nomor satunya mati syahid. Dan Nabi Muhammad SAW pernah tanya kepada para sahabat, siapa yang kalian anggap mati syahid? Maka kata mereka, orang yang mati di medan perang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu syuhada umatku sedikit. Ketahuilah orang yang mati, tenggelam mati syahid, yang kena reruntuhan mati syahid, kemudian orang yang meninggal karena sakit perut mati syahid. Kalau tidak salah dari riwayat lain juga kena tulang rusuk ya. Kemudian kena wabah, penyakit taun yang kemarin kita pandemi juga itu ya. Corona dianggap fatwa ulama adalah mati syahid. Kemudian juga orang yang tabrakan ya mati syahid. Tadi kebakaran sudah saya sebut belum ya, kebakaran. Kemudian wanita yang meninggal saat melahirkan. Memang itu disebutkan ya. Tetapi saran kami tidak usah tentukan secara khusus, gitu kan? Minta saja Allah karuniakanlah hamba pada saat meninggal mati syahid. Kalau kita tulus Bapak Ibu sekalian minta agar mati syahid, ada satu berita gembira dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, man talaba syahadata bisidq, ballagahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang betul-betul tulus dari hatinya minta mati syahid kepada Allah, selalu jadi doanya itu, maka Allah akan berikan dia kedudukan orang yang mati syahid nanti di akhirat, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi bisa saja kita nggak mati seperti yang digambarkan, misalnya mati di medan perang, mati melahirkan, tapi karena kita menggebu-gebu ingin Allah kasih syahid tanpa kita tentukan matinya seperti apa, nanti Allah yang aturkan. Nanti kalaupun kita mati di atas ranjang tetap dapat pahalanya orang yang mati syahid, nanti di akhirat dapat dudukan itu. Nah itu pentingnya kita minta. Ya silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana seorang ibu, qadarullah anak ana baru meninggal di usia 1,5 bulan, Ustaz. Apakah di akhirat nanti orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena tidak bisa menjaganya dengan baik, atau apakah itu sudah takdir? Apakah bayi yang meninggal akan langsung masuk ke dalam surga, Ustaz? Barakallahu fiik. Ya ini terbagi menjadi 3 pertanyaan ya. Jadi kita bagi, jangan ditumpukin jadi satu. Kalau apakah semua bayi yang meninggal dalam maksudnya belum balik masuk surga? Iya. Tidak ada keraguan dengan itu. Ya, karena mereka belum ada taklif, belum ada beban. Ya, di antara kisahnya pada saat Nabi SAW sedang mi'raj ke langit, di langit ke-7 beliau bertemu dengan Ibrahim AS, dan di sekitar Ibrahim ada banyak anak-anak kecil. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, siapa mereka? Siapa itu? Kata Jibril, itu adalah ayahmu Ibrahim, dan di sekelilingnya adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka dibawa naungan Ibrahim AS sampai nanti hari kebangkitan. Dan Nabi SAW pernah keluar dari masjid, kemudian beliau memegang baju salah satu sahabatnya dengan sangat keras. Sahabat itu sampai kaget. Lalu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah sungguhnya kalau ada seorang muslim yang anaknya meninggal sebelum balik, maka dia akan memegang tubuh orang tuanya sebagaimana saya pegang bajumu sekarang sampai Allah masukkan mereka ke dalam surga. Memang mereka dijamin surga dan bahkan mereka bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya, tapi berapa besar kadar syafaatnya kita tidak tahu. Dan mereka masuk surga. Kemudian yang kedua tadi masalah apakah ibu ini akan bertanggung jawab di saat anaknya meninggal ya, karena dia merasa tidak merawatnya, itu kembali kepada ibu. Ibu rawat atau tidak? Kan itu. Kalau ibu rawat, ibu sudah tanggung jawab dan ajalnya datang, itu bukan tanggung jawab ibu. Kan itu. Itu bukan tanggung jawab, itu memang sudah ajalnya datang. Ini sekaligus yang ketiga tadi, apakah itu ajal? Jawabannya iya, itu memang ajal yang sudah datang. Dia memang umurnya Allah kasih sampai di situ. Ini untuk menyadarkan kita kalau kita ini cuma punya status. Ya. Kami laki-laki punya status ayah setelah menumpahkan sperma dan jadi anak, gitu kan. Ibu, semua perempuan yang statusnya istri hanya punya sel telur, begitu bertemu dengan sperma suaminya, hamil, lahir anak, punya status ibu. Kita ini berdua bukan pemilik anak itu, status saja. Karena kita tidak pernah tancapin tatah alisnya dia, kita nggak pernah bentuk mau dia laki-laki atau perempuan, bukan, lahir, mau cacat, mau sempurna, anak kamu ini. Kan gitu status, jadi itu harus difahami. Jadi kalau Allah ambil di umur berapapun, haknya Allah, pemiliknya itu. Semua itu pemiliknya, gitu kan? Makanya Nabi SAW mengatakan pada saat anaknya Ibrahim, dan kalau bapak ibu hadapi masalah, ini salah satu kata kunci yang baik ini.
Kata Nabi SAW, siapapun yang menghadapi masalah, pertemukan masalahnya dengan masalahku, maka akan ringan masalahnya. Karena beliau berat sekali. Nabi SAW punya anak 7. Ya, 7 orang. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria. 3 laki-laki, 4 perempuan. Bayangkan 7 orang anak, 6 orang meninggal di masa hidup Nabi. Cuma 1 yang hidup. Yang nanti meninggal setelah Nabi meninggal. 3 anak laki-laki beliau, 2 dari Khadijah, Al-Qasim dengan Abdullah meninggal. Kemudian dari Maria, Ibrahim meninggal. Yang perempuan 4, ya, Ummu Kalthum, Ruqayyah, Zainab meninggal di masa hidup Nabi. Walaupun mereka sempat dewasa. Ruqayyah sama Ummu Kalthum istrinya Uthman bin Affan, gitu kan? Zainab istrinya As bin Abi As. Kemudian ini meninggal 3-tiganya juga ya, di masa hidup Nabi SAW. Setelah Nabi meninggal 1 tahun baru meninggal Fatimah. Ini masa yang berat gitu ya. Tapi Nabi SAW waktu meninggal Ibrahim anak laki-lakinya, beliau mengatakan, hai Ibrahim, sambil tetesin air mata, tapi beliau tidak bersuara. Kami sesungguhnya sedih berpisah denganmu, tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridho. Ini keputusan Allah, selesai. Kita terima. Dan berita gembiranya, bagi seorang muslim, beriman kepada akhirat ini penting ya. Tadi yang sudah kita sebutkan ya, pembukaan kita ada rentetan meninggal, alam kubur, kemudian mahsyar, kemudian surga neraka. Ini penting sekali, berarti bukan di sini perjalanan kita dan pertemuan kita yang sebenarnya. Di sana, di akhirat, itu yang abadi. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada orang yang meninggal, tidak ada orang yang meninggal, bayi atau sudah sangat tua. Baru lahir mungkin 2 hari, 2 jam meninggal bayi itu. Atau ada kakek-kakek nenek ini umur 120 tahun meninggal, kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun. Enggak ada nenek-nenek, enggak ada kakek-kakek, enggak ada bayi di akhirat. Semua 33 tahun. Dan kata Nabi SAW, kalian akan kembali kepada postur ayah kalian Adam alaihissalam, 60 siku ke langit. Enggak ada lagi orang pendek, orang cacat, enggak ada. Kembali kepada kesempurnaan semua. Ini jasad ini hanya di dunia dipakai. Masuk kuburan hancur. Jadi kan, kata Nabi SAW, jasad kalian semua akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya karena Allah akan bangkitkan kalian. Kita akan diberikan jasad baru dan kita akan bertemu di sana yang sifatnya abadi. Yang penting tiketnya sama, iman dan amal saleh. Kapan ini salah ini? Tidak beriman, kafir misalnya. Udah tidak ketemu di sana. Jadi itu kalau sama tiketnya maka akan ketemu. Lalu untuk apa bersedih kalau mereka meninggal? Tuh mereka hanya mendahului kita saja. Saya pernah bahasakan kepada kakak kandung saya pada saat anak beliau meninggal di Makassar. Beliau sempat sedih. Saya mengatakan sebenarnya anak ini hanya mendahului kita. Ibaratnya waktu itu kami lagi di Makassar. Saya bilang ibaratnya kita mau ke Surabaya, ini contoh saja. Anak ini tiketnya jam 9 pagi, kita nanti tiketnya jam 3 sore. Gitu. Jadi biar duluan, tapi kita akan ketemu. Yang penting tiketnya sama. Kalau tiketnya yang satu ke Surabaya, satu ke Kalimantan, nggak bisa. Kan gitu. Ya silakan. 2 lagi ya. 1, oke. Lebih bagus, Masya Allah. Ya. Saya tanya Mas Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kiat yang bisa dilakukan seorang anak untuk memohon ampunan atas dosa orang tua yang sudah meninggal yang pernah melakukan dosa riba, Ustaz? Selama orang tuanya bukan meninggal dalam keadaan kafir, berdoa. Berdoa sebanyak mungkin. Dan setiap berdoa buat diri kita selalu doa juga buat orang tua kita. Ya. Tidak usah berbicara masalah dosa riba, dosa apa saja. Selama tidak membatalkan keislamannya, kalau dia sudah berbuat syirik, batalin Islamnya atau dia murtad itu lain. Tapi selama itu tidak dilakukan, insya Allah masih bisa. Ya, masih bisa. Kalau dia masih punya utang, bayarkan utangnya. Gitu kan. Setiap kali bersedekah, niatkan sedekah itu buat diri kita sama orang tua kita. Orang tua masih hidup atau sudah meninggal tetap sama. Supaya kita dapat pahala sedekah, orang tua kita juga dapat pahala baktinya. Ya, itu yang kita lakukan selalu walaupun mereka sudah meninggal. Jadi tidak ada masalah selama meninggal masih dalam keadaan Islam. Allahu a'lam. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini saya harus menghadiri acara manasik saya. Harusnya jam 2 saya harus hadiri di sana. Sekarang lebih masih ada 15 menit dari sekarang mungkin saya melakukan perjalanan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Yang penting sekali lagi saya ulangi, di setiap pengajian itu adalah inti bahasannya. Pertanyaan hanya melengkapi saja. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal saleh yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan dengan pahala yang sempurna. Semoga Allah maafkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja.
dan juga Allah jadikan kita orang yang paling beruntung, yang paling mendapatkan banyak rahmat di Ramadan ini. Kita mengerjakan puasanya dan sholat malamnya karena keimanan dan mengharapkan pahala, dan Allah berikan kita Ramadan yang banyak ke depannya. Semoga Allah selamatkan negara kita dari segala mara bahaya. Allah menjaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita. Allah berikan kita pemimpin yang baik, yang adil, menjalankan tugas dan amanah dengan baik sampai menjelang hari kiamat nanti. Siapapun yang memimpin negara ini, semoga Allah jadikan mereka pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah menjadikan masyarakatnya semua bertakwa sama Allah sehingga negara ini terjaga dan makmur, dan akhirnya juga kita bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Semoga Allah tolong saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza dan dimanapun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.